Sosok ulama sufi ini sering disebut sebagai penyambung sanad ulama Nusantara. Ya, beliau Syekh Nawawi Al-Bantani merupakan ulama produktif yang menulis kitab-kitab penting sebagai referensi pembelajaran pesantren. Syekh Nawawi lahir di Tanara, Banten pada 1813 Masehi atau 1230 Hijriah. Ia lahir di lingkungan pesantren yang menjadi keseharian keluarganya. Ayahandanya bernama Kiai Umar bin Arabi dan ibunya bernama Zubaidah. Syekh Nawawi merupakan keturunan ke-12 dari Maulana Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, tepatnya dari jalur putra Maulana Hasanuddin atau Sunan Banten pertama. Sejak kecil Syekh Nawawi mendapat tempaan dari orang tuanya. Ia mengaji dengan ayahandanya kitab-kitab nahwu, saraf, fikih, dan tafsir. Pada usia 15 tahun, Syekh Nawawi mendapatkan kesempatan untuk mengaji ke Tanah Suci. Di Makkah ia menunaikan ibadah haji sekaligus belajar dengan beberapa ulama. Syekh Nawawi belajar ilmu kalam, bahasa dan sastra Arab, ilmu hadis, tafsir, dan fikih. Di antara guru beliau yakni Sayyid Ahmad Nahrawi, Sayyid Ahmad Dimyanti, Ahmad Zaini Dahlan, Muhammad Khatib Al-Hambali. Setelah mengaji dengan beberapa guru di Mekah, Syekh Nawawi melanjutkan belajar ke Mesir dan Syam atau Syria. Syekh Nawawi pulang ke tanah air untuk sementara selama 3 tahun. Ketika itu pada masa penjajahan Belanda, kawasan Banten tidak dalam situasi yang kondusif. Ia memutuskan untuk kembali ke Tanah Suci. Selama di Mekah pada periode kedua, Syekh Nawawi mengabdikan diri mengajar dan menulis kitab. Santri-santri di penjuru Nusantara datang berguru kepada Syekh Nawawi. Di antaranya adalah Kiai Khalil Madura, Kiai Hasim Ansari, Kiai Asnawi, Kiai As'ari Bawean, Kiai Tubagus Muhammad Asnawi, Kiai Najihun, Kiai Ilyas, Kiai Abdul Ghafur, dan Kiai Tubagus Sukri dari Jawa Barat. Syekh Nawawi menikah dengan Nyai Nasimah, gadis asli Tanara. Pernikahan ini dikaruniai 3 orang putri, yakni Nafisah, Maryam, dan Rubiah. Syekh Nawawi juga menikah dengan putri Kiai Saleh Darat, Nyai Hamdana. Dari pernikahannya ini Syekh Nawawi dikaruniai seorang putri bernama Suhroh. Dalam catatan perjuangan kebangsaan, Syekh Nawawi termasuk bagian ulama pejuang yang berani melawan kuasa penjajah. Bahkan ketika di Mekah, Syekh Nawawi menghimpun santri-santri Nusantara agar menolak penjajahan dengan tidak mengikuti adat istiadat dan sistem yang diajarkan oleh Belanda. Secara ekstrim penolakan untuk mengikuti pakaian ala pejabat-pejabat kolonial. Rentang waktu kehidupan Syekh Nawawi terkait dengan perjuangan para santri dan kiai pada 1888 di Cilegon. Sarjana-sarjana yang dididik oleh sistem kolonial atau peneliti yang menggali dari arsip kolonial akan melihat bahwa peristiwa Cilegon tersebut merupakan pemberontakan. Namun dengan perspektif yang berbeda, peristiwa ini dapat dilihat sebagai perjuangan untuk melawan kuasa kolonial. Jaringan tarekat yang menjadi tulang punggung pergerakan juga terkait dengan jaringan santri kiai yang melibatkan Syekh Nawawi sebagai epicentrum pergerakan. Peristiwa ini terjadi pada 9 Juli 1888 di Cilegon, Banten. Gerakan ini dipimpin oleh Haji Abdul Karim, Haji Tubagus Ismail, Haji Marjuki, dan Haji Wasid. Nama yang terakhir merupakan murid Syekh Nawawi selama mengaji di Mekah. Haji Wasid pernah berguru kepada Syekh Nawawi hingga kemudian kembali ke tanah asal mengajar santri di kampung Beji, Cilegon. Peristiwa Cilegon tidak bisa dilepaskan dari kondisi alam dan sosial, yakni kelaparan dan kemiskinan akibat sistem pemerintahan Hindia Belanda, serta kondisi kekeringan pasca meletusnya Gunung Krakatau di Selat Sunda
pada Agustus tahun 1823. Sementara pemerintah Hindia Belanda menarik pajak tinggi dan membunuh ternak-ternak yang selama ini menjadi andalan pekerjaan pertanian warga Banten. Singkatnya, perlawanan rakyat Banten meletus di Cilegon dengan menggunakan jaringan santri kiai untuk melawan kesewenangan pemerintah Hindia Belanda. Sebagai ulama yang mengajar di Mekah, Syekh Nawawi menjadi jembatan mata rantai jaringan ulama Nusantara dan Hijaz. Syekh Nawawi Al-Bantani merupakan salah seorang ulama yang mengajar di Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah. Kawan seperjuangannya yakni Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dan Syekh Mahfud At-Tirmasi pada akhir abad 19 dan awal abad ke-20. Dalam pemahaman tasawuf, Syekh Nawawi merupakan tokoh sufi beraliran Qadiriyah. Aliran ini mendasarkan pemahaman pada ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pada ranah tasawuf, Syekh Nawawi menulis kitab Salalim Al-Fudala yang didasarkan pada teks pelajaran tasawuf Hidayah Al-Adzikiyah atau Ila Tariq Al-Auliya karya Zain ad-Din Al-Malibari yang ditulis pada 914 Hijriah atau pada tahun 508 Masehi. Kitab ini sangat populer di pesantren-pesantren tanah Jawa, bahkan disebut dalam rangkaian kisah Serat Centini. Kitab lain dalam bidang tasawuf yakni Misbah Adulin ala Manhaj Al-Atan fi Tabwibil Hukum pada tahun 1314 Hijriah. Syekh Nawawi merupakan penulis produktif dengan karya yang populer di komunitas pesantren Nusantara. Karya Syekh Nawawi tersebar dalam rumpun ilmu kalam, ilmu fikih, akhlak dan tasawuf hingga tafsir. Dalam kitab-kitabnya, Syekh Nawawi sering mengaku sebagai pengikut Imam Al-Asy'ari atau Asy'ariyah serta Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Sebagai pengikut Asy'ari, Syekh Nawawi memperkenalkan konsep sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, seorang muslim harus mempercayai bahwa Allah memiliki sifat yang dapat diketahui dari perbuatannya, karena sifat Allah adalah perbuatannya. Untuk menjelaskan kepada awam, Syekh Nawawi membagi sifat Allah dalam 3 bagian, yakni wajib, mustahil, dan mungkin. Dari penjabaran ini, sifat wajib merupakan sifat pasti yang melekat pada Allah dan mustahil tidak adanya. Sedangkan sifat mustahil merupakan sifat yang pasti tidak melekat kepada Allah dan wajib tidak adanya. Sifat mungkin adalah sifat yang boleh ada dan boleh tidak ada pada Allah. Dari kitab-kitab yang ditulis Syekh Nawawi, terlihat bahwa beliau berhasil memperkenalkan teologi Asy'ari dalam sistem pemikiran kaum muslim negeri ini, terutama transmisi pengetahuan melalui komunitas pesantren. Syekh Nawawi juga membahas tentang dalil naqli dan akli yang menurut beliau harus digunakan bersama-sama. Jika terjadi pertentangan di antara keduanya, maka dalil naqli harus didahulukan. Menurut Syekh Nawawi, menjadi kewajiban seorang muslim untuk memahami keesaan Allah dengan memahami dalil-dalil yang menjadi petunjuk keberadaan dan kemahabesaran Sang Khalik. Bagi Syekh Nawawi, pemikiran-pemikiran dalam bidang tasawuf yang disampaikan dalam karya-karyanya berakar dari telaah sekaligus petualangan batinnya. Ia mengibaratkan syariat dengan sebuah kapal, tarekat sebagai laut, dan hakikat merupakan intan dalam lautan yang hanya dapat diperoleh dengan kapal yang berlayar di samudera luas. Menurut Syekh Nawawi, syariat dan tarekat merupakan awal perjalanan seorang sufi, sementara hakikat merupakan hasil dari syariat dan tarekat. Dengan demikian, Syekh Nawawi menilai bahwa laku tarekat menjadi jembatan menuju hakikat, asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Pemikiran Syekh Nawawi agak berbeda dengan beberapa sufi Nusantara, semisal Hamzah Fansuri, Nuruddin Araniri, dan Abdur Rauf Asingkili. Syekh Nawawi lebih dekat pada pemahaman tasawuf Imam Al-Ghazali dalam memandang sinergi tarekat, syariat, dan hakikat. Dalam catatannya tentang fikih dan tasawuf,
terutama dalam kitab Salalim Al-Fudala. Syekh Nawawi terlihat sebagai Imam Al-Ghazali di era abad ke-20. Menurut Syekh Nawawi, ilmu lahiriah dapat diperoleh langsung dengan proses ta'alum atau berguru dan tadarus atau belajar sehingga mencapai derajat alim. Sedangkan ilmu batin diperoleh melalui proses dzikir, muraqabah dan musyahadah sehingga mendapatkan derajat arif. Dalam pandangan Syekh Nawawi, seorang muslim yang abid tidak hanya menjadi alim dengan menguasai ilmu-ilmu lahiriah, namun juga mengasah kepekaan batin dengan menyingkap rahasia spiritual. Keseimbangan ilmu lahir dan ilmu batin, kemampuan analisa dan kepekaan rasa menjadikan seorang muslim mendapatkan cahaya yang lebih terang untuk memahami kekuasaan dan ilmu pengetahuan Allah. Dengan demikian, tasawuf bagi Syekh Nawawi sebagai jembatan untuk memperbaiki adab etika manusia. Dari perspektif ini dapat dipahami bahwa penguasaan ilmu lahiriah semata tanpa penguasaan ilmu batiniah akan berakibat pada terjerumusnya manusia dalam kefasikan. Sedangkan penguasaan ilmu batin semata tanpa ada perimbangan ilmu lahiriah hanya akan menjadikan manusia terjebak pada perilaku sindik. Ada sebuah kisah yang disarikan dari cerita lisan yang berkembang di komunitas pesantren. Suatu ketika Syekh Nawawi Al-Bantani sedang menulis syarah kitab Hidayat Al-Bidayah karya Imam Al-Ghazali. Saat itu lampu minyak yang digunakan untuk menerangi padam. Padahal ketika itu beliau sedang menaiki unta. Sungguh ketekunan dan kesungguhan tiada tara menggambarkan betapa Syekh Nawawi tidak menyiakan waktu dalam menulis. Ia berdoa memohon kepada Allah bila kitab ini dianggap penting dan bermanfaat untuk kaum muslim. Semoga Allah memberikan sinar agar bisa melanjutkan menulis. Kemudian tidak disangka, jempol kaki beliau mengeluarkan api hingga bersinar terang. Syekh Nawawi dapat dengan tenang melanjutkan menulis. Bekas api di jempol kaki. Kemudian hari menyelamatkan Syekh Nawawi ketika pemerintah Hijaz memanggil pemuda untuk dijadikan sebagai tentara. Dari Syekh Nawawi, kaum muslim Nusantara mendapatkan pengetahuan yang tanpa tepi dengan kitab-kitab beliau yang melengkapi khasanah Islam di bumi Nusantara ini.